terima kasih. Selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Yohana Galih Wibawa, dalam satu podcast Inovasi Administrasi Publik. Salah satu podcast untuk memenuhi kebutuhan mata kuliah di Magister Administrasi Publik di Universitas Kediri. Jadi teman-teman, Universitas Kediri memberikan peluang bagi teman-teman untuk melanjutkan jenjang ke pasca sarjana, khususnya pada pasca sarjana administrasi publik. Bagi teman-teman yang berkarir di aparatur sipil negara, di lingkungan Trenggalek, Tulungagung, Kediri maupun Matraman, silakan saja langsung ke Universitas Kediri. Pelayanannya sangat baik, sangat kooperatif, dan mampu memenuhi kebutuhan teman-teman, dan sangat fleksibel dengan jadwal kegiatan teman-teman di dunia kerja, namun tanpa mengurangi substansi daripada materi kuliah. Teman-teman bisa langsung saja join dan bergabung dengan Universitas Kediri. Di sana tempat teman-teman menimba ilmu. Sangat penting bagi teman-teman ASN untuk memenuhi kebutuhan administrasi publik. Apapun latar belakang pendidikan sebelumnya di universitas, ketika pada masa kuliah sarjana, teman-teman apabila sudah berkecimpung di aparatur sipil negara, wajib hukumnya atau mungkin sunnah muakkad lah, jangan diwajibkan karena wajib itu hanya sholat 5 waktu dan rukun Islam. Sunnah muakkad lah, sunnah muakkad bagi teman-teman untuk menempuh mata kuliah administrasi publik, karena setiap tindakan teman-teman, kebijakan teman-teman, regulasi yang teman-teman lakukan, pendekatannya adalah pendekatan administrasi publik, pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Bagaimana seorang administrator, seorang pejabat publik mengesampingkan kepentingan pribadi, egosentris, namun lebih mengedepankan pada kebutuhan publik, memenuhi kebutuhan publik, memenuhi kebutuhan masyarakat. Disitulah kebutuhannya ketika teman-teman harus menjabat, harus mengaplikasikan regulasi, teman-teman membutuhkan pendekatan yang namanya administrasi publik. Sehingga jangan ragu-ragu untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi untuk menimba ilmu di pasca sarjana Universitas Kediri. Dan malam ini kita akan berbincang dengan Dr. Gigi Siti Sobahia. Selamat malam, dokter. Malam Pak Yohana. Jadi saya mendapatkan gambaran tentang Dr. Siti Sobahia ini adalah di Google Maps. Apabila teman-teman mengetik praktek dokter gigi, salah satu yang muncul apabila mengetik terdekat ketika teman-teman berada di wilayah mungkin Kecamatan Besuki, Kecamatan Campur Darat di Kabupaten Tulungagung, yang muncul adalah nama praktek dokter gigi Siti Sobahia. Ketika saya cek, ketika saya lihat reviewnya, wah cukup lumayan banyak ini, sekitar 190 lebih reviewnya, dan mayoritas atau semuanya memberikan bintang 5. Ada yang bintang 4,5 atau mungkin bintang 4, tapi komentarnya sangat baik. Jadi mungkin salah memberikan bintang saja. Dan rata-rata yang diberikan gambaran di review itu adalah pelayanannya ramah, anak-anak bisa bermain, dan ada yang menyebutkan kliniknya atau praktek dokter giginya seperti kafe, teman-teman. Jadi kalau kesini memang saya lihat sepintas ini seperti kafe desainnya. Kalau di dalam kliniknya mungkin seperti Japanese style, tapi kalau di ruang tunggunya seperti oriental. Jadi tidak ada kesan yang menakutkan. Padahal ketika kita ke klinik pertama kali adalah kesan yang menakutkan. Bagaimana pendapat dokter? Kok bisa konsep ini terbangun? Seperti apa? Bagaimana tentang pelayanan ini semua bisa terbangun seperti ini? Ini salah satu bentuk inovasi saya rasa ini. Gimana, dokter? Ya, inovasi dari kami itu memang kalau dari desain itu kita senatural mungkin kembali ke alam. Jadi kita letakkan tata letak dari benda-benda di sini itu semuanya secara natural ya. Jadi ada
unsur kayu, ada unsur dedaunan, ada unsur air gitu. Jadi ada banyak tumbuhan, ada banyak tanaman hijau, ada apa namanya ini apa hiasan-hiasan kayu gitu. Jadi senatural mungkin. Kemudian dari bagian dalamnya itu juga ada desainnya seperti Japanese style, jadi eye catching gitu. Jadi dilihatnya itu sangat menyenangkan. Kemudian dari suasananya juga sangat nyaman dengan lampu yang tidak terlalu terang. Kemudian suasana ada musik-musiknya yang menenangkan gitu. Kemudian pelayanan yang kami berikan juga ramah, sopan, santun, senyum, salam dan sapa. Nah, di sini inovasi itu termasuk inovasi dalam pelayanan ya. Kalau inovasi dalam pemberian pelayanan yang lain tuh ada kayak pendaftaran melalui online, itu pun juga supaya mengurangi antrian, jadi tidak terlalu lama. Jadi pasien yang mendaftar itu melalui online, kita tanyakan keluhannya apa, nah itu kita buat rentang waktunya, kurang lebih akan menghabiskan waktu sekian lama, maka kita buat urutan pasiennya berdasarkan keluhan pasien. Jadi diusahakan ketika pasien nyampe sini itu sudah tidak ada antrian sebelumnya. Tapi memang pada kenyataannya memang agak sedikit ya tergantung pasien sebelumnya gitu. Kemudian ada lagi inovasi yang lain itu, jadi di sini itu ada ramah anaknya. Jadi anak-anak itu kita berikan tempat bermain. Jadi pasien di sini pasti senang sekali karena ada perosotannya, ada buku-buku bacaan, ada mainan-mainannya. Itu anak-anak biasanya selalu betah di sini. Kemudian untuk pasien anak kita berikan hadiah juga. Jadi insya Allah untuk pasien anaknya insya Allah betah di sini gitu. Oh ya dokter, ini kan kita membincangkan tema inovasi ya, inovasi pelayanan publik. Pernah enggak berpikir ketika membangun klinik pertama kali ini, berpikir bahwa ini salah satu inovasi, atau mungkin sudah diitikadkan bahwa saya membangun klinik harus memiliki inovasi, atau mengalir begitu saja tiba-tiba tahu, oh ternyata ini inovasi saya. Bagaimana dokter? Ya, inovasi itu selalu lahir dari sebuah permasalahan ya. Jadi kalau kita melakukan sebuah pelayanan, kemudian kita menemukan ada permasalahan, maka kita harus berpikir bagaimana caranya permasalahan ini bisa teratasi. Nah, itu baru kita melakukan suatu uji coba. Kemudian ketika gagal, diuji coba lagi dalam bentuk yang lain. Nah, uji coba baru ini yang disebut inovasi. Jadi sesuatu yang baru, sesuatu yang belum kita lakukan sebelumnya, itu juga inovasi. Inovasi juga bisa dilakukan diadaptasi dari luar, misalnya sebuah aplikasi. Jadi misalnya kayak BPJS sudah ada antrian online, di Mobile JKN juga sudah ada konsultasi online. Nah, itu juga termasuk inovasi. Jadi sebelumnya tidak ada menjadi ada, itu inovasi. Kemudian untuk pasien umum kita ada pendaftaran online melalui WhatsApp. Kemudian ada juga konsultasi online juga melalui WhatsApp atau media sosial ya, seperti Instagram. Itu juga inovasi. Kemudian untuk umpan balik dari masyarakat, dari pasien, itu ada kesan itu kayak survei kepuasan dari BPJS, itu namanya kesan. Survei kepuasan yang biasanya pasien umum itu ada di Google Maps, itu juga
sebuah inovasi. Memberikan hadiah kepada pasien supaya pasien itu terkenang, itu juga inovasi. Jadi inovasi itu sesuatu yang kita lakukan untuk meningkatkan attachment pasien, jadi menyelesaikan masalah, itu juga sebuah inovasi gitu. Oh, jadi bisa dikatakan teman-teman, saya menarik ini tadi, inovasi lahir dari sebuah permasalahan. Artinya kita harus mengatakan bahwa yang ini buruk, kita ingin berubah, seperti itu kan. Nah, artinya ada pengalaman-pengalaman tertentu yang ingin diselesaikan. Jadi ketika mendesain klinik ini seperti ini, ketika tadi ada hadiah untuk anak-anak, itu pasti ada sesuatu yang ingin diselesaikan juga. Apa kira-kira yang ingin diselesaikan dengan pelayanan di sini seperti ini semua ini? Kalau hadiah itu anak-anak itu kan biasanya takut kalau untuk berobat ke dokter gigi. Nah, pasien anak-anak itu ketika sudah diberi hadiah, dia pasti akan merasa senang dan terkesan, dan dia akhirnya bisa melupakan sakit yang tadi dia rasakan, misalnya cabut gigi susu. Nah, itu kan takut ya anak-anak itu, tapi ketika dikasih hadiah dia lupa akan rasa sakitnya pada waktu cabut gigi susu. Nah, itu termasuk salah satu inovasi. Terus kita juga berikan hadiah kayak pasta gigi, itu juga inovasi untuk pasien yang sudah mau memberikan attentionnya kepada kami. Kita juga ada sedikit umpan balik ya kepada masyarakat. Misalnya masyarakat yang mau memberikan ulasan di Google Maps, maka kita pun juga berikan reward. Jadi masyarakat yang mendapatkan reward itu tuh pasti akan merasa senang dan terkesan gitu. Jadi kita gak melulu tentang pelayanan memberikan obat saja, enggak, tapi kita pun juga memberikan kesan yang baik kepada pasien. Oh, ternyata kesan yang baik itu bisa dibawa sampai rumah dan memberikan kenyamanan, itu juga sebuah inovasi. Karena banyak pasien yang takut untuk ke dokter gigi. Nah, di tempat yang nyaman, dengan dokter gigi yang nyaman, dengan pelayanan yang sopan, senyum gitu, pasti masyarakat merasa aman dan nyaman untuk berobat ke dokter gigi tersebut. Ya, benar itu. Jadi ketika teman-teman ke dokter gigi, coba bayangkan yang terlintas pertama apa? Suara kompresor, gemercik gemloteknya tang cabut, serba besi, dan yang paling takut adalah suntikan ke rahang atau ke gigi. Itu sangat menakutkan sekali teman-teman. Belum lagi ketika di ruang tunggu, teman-teman sudah disetting seperti setting ruang tunggu di rumah sakit atau di tempat-tempat pengobatan. Ruang tunggu yang berjajar, bau obat atau bau alkohol itu menambah ketegangan. Dan ketika teman-teman di tempat yang rileks, itu semua akan terlupakan. Ditambah lagi pelayanan nyaman. Nah, ini artinya ada perubahan paradigma. Selama ini kita melihat bahwa masyarakat membutuhkan dokter. Dokter merasa dibutuhkan masyarakat. Nah, di sini saya melihat ada satu paradigma itu tidak terpenuhi di sini. Ada paradigma berbeda. Bagaimana dokter memandang hubungan antara dokter dengan masyarakat dalam hal pelayanan? Ya, yaitu dengan cara memanusiakan pasien ya. Jadi pasien itu datang kondisi sedang sakit. Nah, kita sebagai seorang dokter itu harus mengutamakan empati. Jadi kita dengan pelayanan yang baik, memberikan senyum sapa tadi, kemudian kita memberikan empati kepada pasien, melakukan tindakan dengan perlahan,
melakukan suntikan dengan juga pelan-pelan gitu, cabut giginya juga pelan. Insya Allah pasien itu nggak merasa kayak tersakiti lah gitu. Jadi saya selalu utamakan kalau pasien sudah siap cabut maka kita cabut hari ini, tapi kalau pasien tidak siap ya kita tidak usah. Jadi semua itu tidak ada paksaan, jadi apapun keluhannya saya tidak memaksa pasien, jadi semua keputusan ada di pasien dengan pertimbangan dari saya sebagai seorang dokter. Jadi pasien tidak merasa tertekan. Kemudian untuk semua tindakan ya kita selalu permisi kepada pasien itu, permisi Bu, hari ini saya mau nyuntik gitu, permisi mungkin hari ini akan agak sakit gitu. Jadi kita selalu sampaikan kepada pasien mungkin agak sakit gitu, tapi pelan-pelan, semuanya pelan-pelan. Kemudian memang tidak semuanya itu tidak sakit ya, pasti ada kadang-kadang rasa sakitnya seperti suntik gitu, tapi kita lakukan secara perlahan-lahan. Alhamdulillah pasien itu merasa baik lah, kalau dibandingkan mungkin suntiknya mungkin agak keras itu kan, mungkin ada yang pernah merasakan sebelumnya suntiknya sakit, atau mungkin ada yang pernah merasakan sebelumnya nyabutnya sakit, tapi alhamdulillah di tempat kami semuanya jadi lebih nyaman. Pasien tidak terlalu takut cabut gigi. Oh ternyata cabut gigi nggak semenakutkan itu. Jadi memang perlakuan kita kepada pasien itu membawa dampak seterusnya. Jadi pasien itu jadi tidak takut ke dokter gigi karena kita pun memperlakukan pasien dengan cara yang baik, dengan lembut gitu. Jadi tadi memanusiakan pasien itu sangat penting dengan empati ya pastinya. Nah itu teman. Jadi ada satu paradigma baru bagaimana memandang pasien, bukan hanya mencari obat saja artinya kan. Jadi bukan sakitnya saja yang diobati teman-teman, tapi bagaimana emosionalnya, kejiwaannya, atau mungkin bukan kejiwaan ya, ke dokter gigi menjadi satu pengalaman yang menyenangkan, satu historical life, satu sejarah dalam hidupnya, perjalanan hidupnya, bahwa saya pernah ke dokter gigi, saya pernah berobat, dan itu menjadi sebuah kenangan yang manis. Banyak orang-orang yang pergi ke fasilitas kesehatan dan ingin melupakan kenangan itu semua karena merasa bahwa fasilitas kesehatan itu tempat yang menakutkan, tempat yang membawa pikiran-pikiran negatif ataupun aura negatif. Jadi mereka ingin buru-buru cepat sembuh dan buru-buru ingin melupakan. Bahkan kalaupun mereka sakit, tidak ingin kembali lagi. Mereka ingin menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi ketika di sini saya melihat tadi ketika mendengar paparan dokter bahwa ini ingin memberikan satu pengalaman dalam hidupnya bahwa saya pernah ke sini dan ingin terkenang. Makanya tadi diberikan sebagai apa tadi, pasta gigi, terus diberikan lagi mainan untuk anak-anak, sehingga ada satu reward bahwa saya pernah dapat mainan loh ke dokter gigi ini, sehingga saya pernah ke dokter gigi ini loh, itu akan terkenang, terbawa, dan itu akan menjadikan sebuah kenangan yang manis. Nah ini kan ngomong-ngomong klinik gigi ini kan jauh. Kalau teman-teman lihat klinik gigi, praktek dokter gigi Sobahiyah ini, Siti Sobahiyah ini, itu terletak di Desa Besole. Kalau di searching di Google Maps, itu mungkin dari jalan atau dari pusat ibu kota kabupaten itu sekitar 30 mungkin ya. Nah dari jalan raya kabupaten masuk ke sini sekitar 1 kilo teman, dan timurnya mungkin sekitar 100 meter ya, itu sudah bukit. Artinya ini jauh dari posisi strategis sebagai klinik maupun sebagai tempat praktek. Tapi bagaimana masyarakat memilih ke sini? Nah, saya ingin tanya, masyarakat atau yang berobat paling jauh jaraknya berapa dari sini?
Cukup jauh, ada yang dari kota Tulungagung, ada yang dari kota Trenggalek, ada yang dari Bandung, Kalidawi, ya, itu semuanya kecamatan sebelah. Ya alhamdulillah mereka tuh taunya melalui media sosial, dari Instagram, dari TikTok, dari Facebook, dari Google Maps. Nah, kesininya mereka itu menggunakan petunjuk arah ya dari Google Maps. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi, mereka bisa mengakses tempat kami melalui Google Maps tadi. Ya, pastinya mereka mendaftar terlebih dahulu melalui media WhatsApp gitu atau mobile JKN. Jauh teman-teman. Kalidawir dari Besole itu bukan lagi tetangga kecamatan, tapi sudah jauh, radius 30 kilo mungkin. Karena setelah Besole ini masuk kecamatan Besuki, ada kecamatan Campur Darat, kecamatan Tanggung Gunung, baru kecamatan Kalidawir, melompati sekitar 2-3 kecamatan. Itu sangat-sangat jauh dengan kontur perbukitan ya. Tanggung Gunung itu gunung, malah pegunungan, namanya Tanggung Gunung. Nah, mereka mau berobat ke sini, artinya ada sesuatu yang nilai added value, ada satu nilai lebih atau satu kebutuhan pelayanan yang diberikan. Nah, kira-kira dokter, tadi saya melihat di kartu yang diberikan itu ada nomor konsultasi. Itu nomornya siapa? Nomornya admin atau nomor dokter sendiri? Karena tidak jarang loh fasilitas kesehatan itu memberikan nomor dokter sendiri. Kemungkinan besar kan nomor admin. Bagaimana itu? Iya, dari pertama saya membuka praktek itu yang saya cantumkan itu adalah nomor saya. Tujuannya pasien itu bisa langsung berkonsultasi dengan saya, jadi tidak melalui admin dulu. Untuk semua pertanyaan, baik itu jam praktek atau jam kerja, jam keluhan, konsultasi, semua tanya jawab, semua saya yang jawab langsung. Nah, untuk yang admin, yang fast respon itu juga saya cantumkan di sana karena memang saya terkadang tidak selalu on time menjawab karena kebetulan saya juga bekerja di pagi hari ya. Tapi untuk saya konsultasi itu langsung dengan saya, jadi tidak ribet ya. Untuk konsultasinya bisa langsung pada saya, baik mau tanya jam pelayanan juga bisa langsung sama saya. Selama saya bisa jawab langsung, insya Allah saya jawab. Ini satu anomali dalam sistem pelayanan. Di era digital hari ini, di era keterbukaan informasi saat ini malah menjadi bumerang bagi pengguna smartphone, karena tidak jarang orang sekarang takut membagikan nomor handphone. Itu karena banyak spam, banyak penipuan, banyak kasus yang ditimbulkan dari percakapan atau mungkin dari sekedar tanya jawab. Nah, kok malah dokter ini membagikan nomornya sendiri? Atau jangan-jangan dokter ini punya banyak nomor sehingga ini khusus pasien, nanti nomor pribadi lain atau nomor dengan keluarga lain, atau bagaimana ini melihatnya? Enggak, bagi saya nomor saya ya untuk semua orang, enggak ada pemisahan. Jadi ya untuk keluarga, ya untuk pasien, selama itu di jam normal ya, itu saya layani gitu. Untuk yang spam gitu ya memang kadang ada, tapi ya alhamdulillah nggak ganggu. Jadi saya kalau misalnya spam nomor tertentu ya, nomor yang penipu gitu ya diblokir aja gitu. Kalau misalnya pasien ya saya arahkan untuk konsultasi via WA gitu. Ini sangat menarik. Artinya kemajuan teknologi tidak selalu berdampak negatif, semua tergantung daripada pengguna teknologi itu sendiri. Buktinya dengan Dr. Siti Subaya, seorang dokter juga seorang ASN ya, seorang ASN juga, tapi mampu dan mau memberikan nomor pribadinya, satu nomor yang dibagikan untuk semua, baik kepada pasien, kepada kolega maupun dengan keluarga. Artinya semua kembali kepada pribadi masing-masing, bagaimana menjaga
atau meminimalisir dari dampak negatif teknologi ini semua. Kembali lagi dengan inovasi publik ya. Nah, kita tahu bahwa pergi ke dokter gigi itu kadang selain alat-alat yang menakutkan, juga kadang biayanya mahal, atau mungkin kadang orang takut dengan biayanya. Ada nggak orang-orang yang sebelum datang ke sini tanya tentang biaya gitu? Ya ada, rata-rata tanya. Jadi ketika pasien bertanya tentang biaya, ya kita kasih kisaran harganya. Jadi pasien itu pasti ingin tahu berapa harganya. Kadang ya ingin membandingkan dengan yang lain. Bagi saya ya tidak masalah. Cuman kadang saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena antara yang ditanya dengan kenyataannya itu kadang tidak sama. Jadi kita pastikan harga itu kisaran harga sekian, kemudian kita juga tanya keluhannya seperti apa, kemudian kita kadang minta foto klinis pasiennya, oh gitu. Jadi nanti kita pun juga pasti memberikan keterangan kepada pasien sebaiknya untuk diperiksa terlebih dahulu, karena ada yang harus dijelaskan secara langsung gitu. Misalnya jenis-jenis gigi palsu itu kita harus menjelaskannya langsung di klinik supaya lebih paham gitu. Jadi memang agak sulit menjelaskan detail harga via online gitu, via konsultasi itu agak sulit ya. Kecuali kalau kita lihat giginya dulu, kondisi giginya seperti apa, baru kita cocokkan. Karena kalau cuma lewat WhatsApp itu kadang-kadang nggak sesuai aja gitu. Takutnya pasien itu kecewa gitu loh. Jadi kita hanya kasih kisaran harga sekian gitu. Untuk pastinya tuh kalau sudah pasien datang ke tempat kita dan dokternya bisa melihat klinisnya, baru kita tentukan harga pastinya gitu. Jadi yang dimaksud interval itu gini teman-teman, kadang mungkin gigi berlubang itu kelihatannya kecil, tapi ketika diperiksa lebih detail itu ternyata perlu pembersihan dulu ya, mungkin perlu pembersihan sehingga pengisian tambalannya itu mungkin lebih banyak ya. Kadang gini, pasien tanya harga tembel, tapi kenyataannya giginya ternyata sudah mati. Nah itu perlu perawatan. Jadi pasien itu banyak yang tidak mengetahui kondisi asli dari giginya sendiri. Jadi memang perlu namanya pemeriksaan lebih lanjut. Jadi nggak bisa dipatok harga sekian lewat WhatsApp, karena kenyataannya klinisnya berbicara yang lain gitu. Jadi tidak bisa dipastikan gitu. Oke. Ya seperti itu teman-teman, kita cukupkan hari ini karena kalau diteruskan bincang ini tidak ada habisnya, karena ini menyangkut dengan fasilitas kesehatan khususnya di kesehatan gigi dan mulut. Dan apabila kita kulik lebih dalam itu pasti akan lebih banyak informasi, lebih banyak lagi waktu yang kita butuhkan. Nah, setidaknya gambaran ini tadi memberikan gambaran bagaimana hubungan fasilitas kesehatan dengan masyarakat, bagaimana ketika berpikir tentang inovasi, tentang pelayanan yang baik, itu juga akan memberikan dampak yang baik, atau mungkin memberikan bukan reward, feedback masyarakat terhadap pelayanan kesehatan itu baik. Itu juga berlaku dalam sistem birokrasi kita. Apabila birokrasi kita memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat, tentu masyarakat akan senang dan mereka akan senang sekali pergi untuk mengurus surat izin, sehingga kata-kata izinnya ruwet, izinnya susah itu tidak ada lagi. Tapi bagaimana perizinan memberikan satu pesan pengalaman yang indah dalam hidupnya. Saya pernah mengurus izin di sana, saya pernah mengurus KTP di sana, saya pernah mengurus surat di sana, dan itu menjadi bagian dari sejarah hidup saya yang bukan untuk dilupakan tapi untuk dikenang, bukan untuk dibenci tapi untuk dicintai.
bukan untuk dibuang tapi untuk disimpan dalam satu kenangan, dalam satu bingkai memori. Dokter, mungkin sebelum kita tutup, silahkan dokter memberikan satu kata atau dua kata tentang edukasi, tentang bagaimana inovasi atau mungkin bagaimana pelayanan itu memberikan dampak signifikan terhadap terhadap masyarakat juga, atau terhadap para pasien. Akhirnya mereka tidak ada ketakutan, akhirnya mereka gemar, atau mungkin memberikan edukasi bagaimana mereka juga harus merawat giginya sendiri-sendiri. Monggo dokter. Iya, intinya gigi itu adalah organ, bagian dari tubuh kita yang sangat penting, karena dari gigi itu bisa menentukan kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Jadi gigi juga berpengaruh untuk organ seperti jantung, untuk otak, pembuluh darah, itu juga dipengaruhi oleh kesehatan gigi kita. Jadi jagalah gigi sebaik mungkin supaya gigi kita tuh sehat, tubuh kita sehat, dan kita tidak merasakan sakit ya. Karena kalau kita merasakan sakit, emosi kita terganggu, tidur kita berkurang, kita pun jadi lebih stres gitu. Jadi penting sekali untuk menjaga kesehatan gigi. Itu saja untuk inovasinya. Saya rasa inovasinya ini tidak terlalu yang wah gitu ya, tapi di tempat kami memberikan pelayanan yang terbaik itu adalah kewajiban. Jadi fokus kepada keluhan utama pasien, memberikan empati kepada pasien, kemudian dengan pelayanan yang baik diharapkan pasien tidak memiliki trauma kepada dokter gigi, kemudian pasien terkesan, keluhannya terobati, sehingga bisa membantu pasien untuk hidup lebih sehat. Itu saja. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian podcast dari kami, dan apabila teman-teman ingin melanjutkan ke jenjang magister, jangan lupa ke Magister Administrasi Publik di Universitas Kediri. Dan apabila teman-teman ingin melihat bagaimana inovasi kesehatan itu berdampak signifikan, bagaimana pelayanan kesehatan itu harus berbenah untuk memberikan psikologi, memberikan pelayanan nyaman, jangan lupa teman-teman searching praktek dokter gigi situ, supaya teman-teman akan melihat bagaimana paradigma kesehatan hari ini sudah berbenah. Hari ini dunia harus berbenah, pelayanan harus berbenah, birokrasi harus berbenah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.